Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Harlina dengan NIM 223410004 dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Kendari. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pola perubahan, wacana, dan tren konflik sosial di Indonesia. Adapun tujuan dari pembahasan ini adalah yang pertama, memetakan pola perubahan dan tren konflik sosial di Indonesia. Kemudian kedua, mengidentifikasi isu utama pemicu konflik. Ketiga, menawarkan dekonstruksi terhadap anggapan SARA sebagai sumber utama konflik. Ini kerap dikaitkan dengan keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA yang kerap dijadikan sebagai tersangka utama atau penyebab konflik dan disintegrasi sosial. Narasi ini berkembang kuat di masyarakat maupun studi-studi konflik, serta menjadi kekhawatiran akan kerentanan perpecahan bangsa di masa depan. Konflik sosial dapat didefinisikan sebagai benturan kepentingan antara dua aktor atau lebih, baik individu maupun kelompok. Benturan ini biasanya memproduksi berbagai ekspresi persaingan dalam mencapai tujuan. Konflik ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari kekerasan, violence konflik, hingga bentuk damai atau peaceful konflik. Kemudian bagaimana periode konflik di Indonesia? Pada masa Orde Baru, konflik didominasi oleh konflik vertikal, yaitu antara negara atau militer dengan rakyat. Negara menggunakan represi untuk menjaga kekuasaan, seperti penindasan terhadap mereka yang dituduh komunis. Akibatnya banyak korban jiwa, terutama di Papua, Aceh, dan Timur Timur. Kemudian pada masa transisi, karakter konflik bergeser ke konflik horizontal atau komunal berbasis SARA. Terjadi gelombang kerusuhan sosial di berbagai daerah dengan korban jiwa dan kerusakan besar. Misalnya pada konflik Maluku, Poso, dan Kalimantan. Faktor pemicu utama adalah peralihan dari rezim otoriter ke demokrasi yang memicu ketegangan sosial dan lemahnya kontrol keamanan. Kemudian pada era pasca reformasi, konflik menjadi lebih kompleks. Jumlah konflik berdampak besar menurun, namun isu konflik menjadi lebih beragam, yang meliputi politik lokal, distribusi sumber daya, identitas, hingga aksi protes terhadap pemerintah. Pemicu konflik adalah dinamika sosial, ekonomi, politik, serta ketidakserataan dan marginalisasi. Kemudian, tren konflik kekerasan. Puncak konflik kekerasan terjadi pada tahun 1998 hingga tahun 2003, dengan korban lebih dari 21.000 kematian. Setelah 2003, terjadi penurunan konflik berskala tinggi dan muncul konflik kompleks seperti konflik laten dan rutin, dengan daerah konflik tinggi seperti Aceh, Maluku, Papua, dan sekitarnya. Wacana SARA dalam konflik sosial. SARA sering dianggap sebagai penyebab utama berbagai konflik sosial. Narasi pluralitas SARA sangat luas digunakan dalam kajian akademik, media, dan kebijakan. Namun pandangan ini perlu ditinjau kembali secara kritis. Kemudian pada dekonstruksi terhadap wacana SARA, studi-studi seperti yang dilakukan oleh Mulyono menolak gagasan bahwa akar konflik ini adalah perbedaan SARA semata. Dengan pendekatan dekonstruktif, dijelaskan bahwa faktor sosial, ekonomi, dan politik ini memiliki pengaruh jauh yang lebih besar sebagai pemicu konflik. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa pola konflik sosial di Indonesia ini berubah seiring dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politik di tiap masa pemerintahan. Pada Orde Baru, konflik vertikal antara negara dan masyarakat
Kemudian pada masa transisi, konflik horizontal ini berbasis SARA dengan kekerasan tinggi, dan pada pasca reformasi, konflik ini lebih kompleks dengan penurunan kekerasan besar meskipun muncul konflik laten dan isu baru. Kemudian wacana bahwa pluralitas SARA ini sebagai akar konflik perlu didekonstruksi dengan keberagaman. Sebaiknya dianggap sebagai modal sosial yang menyatukan dan memberdayakan masyarakat. Baik, itulah tadi sekian dari presentasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami dan juga bermanfaat untuk pemahaman tentang dinamika konflik sosial di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.